Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktasa Tristiawati, NPM 41219002. Di video kali ini saya akan membahas materi untuk mata kuliah Asuhan Kebidanan Kegawat Daruratan Maternal dan Neonatal. Nah, harus selalu kita ketahui bahwa persalinan selalu dikaitkan dengan kondisi perdarahan yang akut. Di seluruh dunia ada lebih dari 125.000 wanita yang meninggal akibat perdarahan postpartum atau yang sering disingkat dengan PPH. PPH adalah perdarahan pasca persalinan kala 3 yang melebihi dari 500 mili. Ada beberapa kasus yang sering terjadi pada persalinan kala 3 dan 4. Yang pertama ada atonia uteri, yaitu tidak adanya kontraksi segera setelah lahirnya plasenta. Gejala dari atonia uteri adalah uterusnya lembek, perdarahan yang terus-menerus, jumlah sel darah merah ibu menurun, dan peningkatan denyut jantung ibu. Atonia uteri ini terjadi ketika tidak adanya kontraksi setelah 15 detik dilakukannya rangsangan taktil pada fundus uteri. Kompresi bimanual interna KBI dan kompresi bimanual eksterna KBE merupakan upaya pertama untuk menolong atonia uteri. Faktor penyebab dari atonia uteri ini ada polihidramnion, yaitu kelebihan cairan ketuban. Kemudian yang kedua ada partus lama, kemudian kandung kemih ibu yang masih penuh, kemudian yang keempat hamil kembar dan plasenta previa. Penata laksanaan untuk atonia uteri. Yang pertama, kita lakukan masase fundus uteri sesegera mungkin selama 15 detik. Jika uterus berkontraksi, maka kita pantau dengan seksama. Namun, kalau kita lihat uterusnya sudah berkontraksi dengan baik, tetapi perdarahan masih berlangsung, kita cek apakah terdapat laserasi jalan lahir ataupun tidak. Namun, jika kontraksinya tidak ada, yang kita lakukan adalah membersihkan bekuan darah dari vagina sampai lubang serviks. Kemudian tidak lupa untuk selalu mengingatkan ibu untuk selalu berkemih dan pastikan kandung kemih ibu selalu kosong. Kompresi bimanual interna dilakukan di saat ini dan lakukan selama 5 menit. Nah, jika sudah berkontraksi, maka kita pantau lagi dengan seksama selama kala 4, yaitu kala observasi. Namun, jika masih saja tetap tidak berkontraksi, maka harus segera kita rujuk. Dan tenaga kesehatan harus selalu mendampingi ibu saat dalam rujukan. Yang kedua ada retensio placenta, yaitu kondisi di mana plasentanya tertahan di dalam rahim. Gejala dari retensio placenta ini adalah perdarahan segera, plasenta tidak lahir dalam 30 menit, uterus berkontraksi dan keras. Faktor penyebab dari retensio placenta ini adalah kehamilan di atas usia 30 tahun dan prematur. Penata laksanaan untuk retensio placenta ini adalah jika plasentanya terlihat di dalam vagina, maka anjurkan ibu untuk mengedan. Kemudian yang kedua, pastikan kandung kemih ibu tetap kosong. Selanjutnya, jika masih belum keluar juga plasentanya, kita lakukan penyuntikan oksitosin 10 unit. Jika masih belum keluar juga selama 30 menit setelah penyuntikan oksitoksin, lakukan penarikan tali pusat terkendali. Jika masih juga belum lahir plasentanya, kita lakukan manual plasenta. Untuk yang keenam, jika terdapat tanda-tanda infeksi, kita harus segera lakukan dan memberikan antibiotik. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, jika setelah dilakukannya manual plasenta dan plasenta pun masih belum lahir, maka upaya yang selanjutnya adalah kuretase. Yang ketiga, laserasi jalan lahir, yaitu kondisi di mana robeknya perineum ibu yang terjadi saat persalinan. Gejalanya adalah darah segar yang mengalir segera setelah lahirnya bayi. Kemudian ibu terlihat pucat, lemes, sesuai dengan tingkat robekannya. Faktor penyebab dari laserasi jalan lahir ini adalah baby giant atau bayi besar, yaitu berat bayi di atas 4.000 gram. Kemudian CPD atau panggul sempit dan jarak kehamilan. Tingkatan dalam robekan perineum. Tingkat pertama, robekan hanya terdapat pada selaput lendir vagina dengan atau tanpa mengenai kulit-kulit perineum. Tingkat 2, robekan terjadi pada selaput lendir vagina, otot perineum transversalis tanpa mengenai otot sfinkterani. Tingkatan ketiga, robekan terjadi di seluruh kulit perineum dan mengenai otot sfinkterani.
Tingkat keempat, robekan sudah sampai kepada mukosa rektum atau anus. Penata laksanaan untuk laserasi jalan lahir ini kita hekting sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Dan ingat, bidan hanya boleh menangani kasus untuk tingkat 1 dan 2 saja. Jika sudah termasuk tingkat 3 dan 4 harus segera dirujuk. Yang keempat ada sisa plasenta. Definisi manual plasenta. Manual plasenta adalah prosedur pengeluaran plasenta dari tempat implementasinya pada dinding uterus dan dikeluarkan dari kafum uteri secara manual. Arti dari manual ini adalah secara inflasi dan manipulasi tangan seorang penolong persalinan yang dimasukkan langsung ke dalam kafum uteri. Indikasi dari manual plasenta, yang pertama ada retensio plasenta dan yang kedua ada tali pusat yang terputus. Kontraindikasi pada manual plasenta, yang pertama ada placenta increta, yaitu kondisi di mana plasenta menempel lebih dalam ke dinding uterus dan menembus otot uterus. Yang kedua ada placenta percreta, yaitu kondisi di mana plasenta menembus seluruh dinding uterus dan menempel pada organ lain, contohnya yaitu kandung kemih. Kemudian ada SOP tindakan kompresi bimanual uterus atau manual plasenta. Yang pertama ada persiapan pasien. Jadi cairan infus dan selang infusnya itu sudah terpasang. Kemudian menyiapkan perlak dan penutup bawah perut. Dan kemudian kita harus uji fungsi kelengkapan dari resusitasi. Yang kedua ada medikamentosa yang terdiri dari analgesik, uterotonika, betadin, oksigen, dan regulatornya. Yang ketiga ada penolong. Penolong itu menggunakan celemek, masker, sepatu boot, kemudian kacamata pelindung. Nah, setelah itu kita ada bak instrumen yang berisi klem, kemudian kateter dan kantong urinnya, wadah plasenta. Kemudian kita sediakan juga cairan klorin. Dan tidak lupa kita juga menyiapkan hecting set. Yang keempat ada langkah kerjanya. Tindakan penetrasi ke kafum uteri. Yang pertama, kita lakukan cuci tangan. Kemudian kita memberikan sedativa dan analgetik melalui cairan infus. Yang ketiga, kita menggunakan handscoon. Setelah itu, kita lakukan kateterisasi pada kandung kemih. Dan yang kelima, kita lakukan jepitan tali pusat. Yang keenam, langsung kita masukkan tangan kita secara obstetrik dan langsung menyusuri tali pusat bagian bawah. Langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, kita jepit tali pusat 5-10 cm di depan vulva. Kemudian yang kedua, masukkan tangan secara obstetrik ke dalam vagina. Yang ketiga, tangan kiri kita pindahkan di atas fundus uteri. Buka tangan secara obstetrik seperti memberi salam. Dan yang kelima, lakukan pelepasan plasenta. Yang keenam, kita lakukan eksplorasi. Kemudian kita lahirkan plasenta dengan tangan kiri di atas suprasintitis. Setelah itu kita lakukan massage uterus. Setelah plasenta lahir, kita identifikasi plasentanya dan jangan lupa untuk diletakkan di wadah plasentanya. Kemudian setelah itu kita cek apakah ibu terdapat laserasi jalan lahir ataupun tidak. Kemudian setelah itu kita dekontaminasi alat-alat yang sudah terpakai, cuci tangan, dan lakukan dokumentasi. Terima kasih, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.